Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali dalam video mata kuliah pengolahan sampah berbasis masyarakat. Nah, kini saatnya kita belajar sesuatu hal yang sangat menarik. Bagaimana melibatkan generasi muda dalam sistem pengolahan sampah sejak dini yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikannya. Nah, apa itu? Ya, betul sekali. Itu adalah program sekolah adiwiyata. Pada video kali ini, kita akan melihat apa pengertian dari sekolah adiwiyata, tujuannya, manfaat yang bisa diambil, dan bagaimana langkah-langkah dari penerapan sekolah adiwiyata ini. Tentunya menjadi hal yang menarik karena sekolah adiwiyata ini jumlahnya secara nasional terus meningkat. Berarti ada sesuatu manfaat yang bisa dirasakan oleh warga sekolah, oleh siswanya, oleh gurunya, oleh orang tua, dan tentunya oleh lingkungan di sekitar sekolah. Mudah-mudahan menjadi hal yang menarik untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Menu presentasi pada pertemuan kali ini dibagi menjadi dua kelompok. Jadi akan ada dua video nantinya. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang pengertian, tujuan, dan manfaat dari sekolah adiwiyata. Yang kedua, kita akan berbicara tentang kriteria bagaimana mewujudkan sekolah adiwiyata. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian, tujuan, dan manfaat dari sekolah adiwiyata. Sebagai pendahuluan, kita dalam belajar apa sih sebenarnya sekolah adiwiyata tersebut. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Sekolah adiwiyata atau sering dikenal dengan sekolah berbasis lingkungan. Sekolah yang mengedepankan nilai-nilai lingkungan dalam pengelolaannya. Sekolah adiwiyata tentunya bukanlah program yang baru, muncul belakangan ini saja misalnya. Program ini telah hadir, ruhnya bahkan sudah sejak tahun 1975 melalui program pendidikan lingkungan hidup yang diselenggarakan pertama kali oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Jakarta. Hingga diuji cobakan tahun 1979 pada 15 sekolah dasar SD. Di mana? Di Jakarta. Kemudian berkembang pesat pada 120 sekolah sampai tahun 2010. Pada kurun waktu 2005 sampai 2006 menjadi sejarah perkembangan sekolah adiwiyata. Peminatnya makin bertambah, kriteria dan mekanisme semakin jelas, terus diperbaiki, hingga dikeluarkannya Permen LH nomor 2 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan program adiwiyata. Lalu digantikan dengan Permen LH nomor 5 tahun 2013. Tadi nomor 2 tahun 2009, kemudian menjadi nomor 5 tahun 2013. Dan pada materi kali ini menghadirkan regulasi yang lebih update mengenai sekolah adiwiyata, yaitu Permen LHK nomor 53 tahun 2019 tentang penghargaan adiwiyata. Nah, peraturan ini dilengkapi lagi oleh Permen LHK nomor 52 tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Semoga lebih ringkas, lebih mudah direncanakan, lebih mudah dilaksanakan, dan mudah pula untuk dilakukan pemantauan dan evaluasinya. Setuju ya? Nah, secara etimologi, adiwiyata ini berasal dari dua kata, adi dan wiyata. Adi ini kalau kita lihat kamus, adi itu apa? Adi itu besar, baik, agung, ideal, sempurna.
Sedangkan wiyata adalah berarti tempat di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam berkehidupan sosial. Dapat diartikan bahwa sekolah adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai macam norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup, menuju cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Wah, ternyata mulia sekali tujuannya ya. Dan ini harus kita dukung bersama. Bagaimana membentuk generasi yang akan datang menjadi generasi yang ramah lingkungan. Bagaimana dengan tujuan sekolah adiwiyata? Ini ada beberapa tujuan yang berhasil dihimpun. Yang pertama adalah menciptakan kondisi yang lebih baik tentunya bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran bagi warga sekolah. Di sana ada orang tua, wali murid, hingga sampai ke masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, sekolah menjadi media penghubung antara guru, murid, orang tua, dan bahkan warga sekitar di sekitar lokasi sekolah. Jika berhasil menanamkan nilai-nilai kepedulian lingkungan, maka dampak yang begitu besar nanti akan bisa diambil oleh para pihak tersebut. Seperti adanya konservasi air, konservasi energi, kebersihan, pengolahan sampah, dan berbagai macam aktivitas pengolahan lingkungan hidup lainnya. Yang kedua, tujuan dari sekolah adiwiyata adalah mendorong dan membantu sekolah agar dapat melaksanakan upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup, dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi generasi yang akan datang. Kita tahu bahwa bumi ini adalah titipan bagi generasi yang akan datang. Walau sebenarnya tugas pengolahan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja. Namun melalui mekanisme ini berbagai program didesain agar dapat dilakukan dengan keterlibatan berbagai pihak dan pemerintah menempatkan dirinya sebagai konseptor dan regulator serta evaluator dari berbagai macam program yang dilakukan. Sekolah menjadi bagian dalam mewujudkan generasi lingkungan Indonesia yang lebih baik. Yang ketiga, tentunya warga sekolah diminta untuk turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, seperti yang dijelaskan pada tujuan nomor 2 tadi, ya, warga sekolah adalah seluruh pihak yang terlibat dalam operasional sekolah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dengan konsep ini, jika dilaksanakan dengan baik, maka kita dapat optimis nih bahwa masa depan Indonesia akan lebih baik pula. Tentunya di bidang pengolahan lingkungan. Bayangkan saja jika anak di umur yang masih sangat muda sudah diajak untuk tahu tentang berbagai macam persoalan lingkungan. Diajak untuk ramah lingkungan. Harapannya nanti pada saat masuk ke menengah pertama, menengah atas, ia lalui dengan baik, maka nanti saat ia kuliah, seperti teman-teman semuanya, sudah punya mindset konsep pengolahan lingkungan yang lebih baik dan membekas di benak dan tentunya dapat diwujudkan dalam perilaku keseharian si anak. Nah, teman-teman semuanya, berbagai macam pastinya manfaat terkait dengan sekolah adiwiyata. Dengan niat dan tujuan yang mulia, sekolah adiwiyata memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Yang pertama apa ya? Merubah perilaku warga sekolah untuk melakukan budaya pelestarian lingkungan. Paling tidak dimulai dari lingkungan sekolahnya terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu juga dapat diterapkan di rumahnya masing-masing. Baik itu siswa maupun guru kemudian menyebar ke masyarakat yang lebih luas. Dari sekolah untuk lingkungan sekitar.
Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi pastinya, baik untuk pengelolaan energi hingga urusan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan operasional sekolahan ya, bukan kuliah ya. Nah, karena perilaku warga sekolah yang berubah diharapkan membawa manfaat terhadap penggunaan misalnya energi, air, produk-produk yang tidak terbarukan lainnya. Dampak yang paling mudah dirasakan adalah menurunnya pendanaan yang digunakan selama ini untuk membiayai energi yang ada. Bayar air, bayar listrik, tapi menurun saat dilakukan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah adiwiyata ini. Yang ketiga, meningkatkan kondisi belajar jadi lebih nyaman dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. Dengan berbagai macam fasilitas yang dilakukan, salah satunya adalah penghijauan. Mata jadi lebih segar, dapat meningkatkan kenyamanan dalam kondisi belajar. Udara lebih segar, lebih mudah diproduksi terutama bagi sekolah-sekolah yang selama ini akses terhadap polusinya yang sangat besar karena terkait dengan lokasi sekolah. Misalnya, sekolah yang letaknya dekat sekali dengan jalan raya, jalan yang padat, dan di jam-jam tertentu ada macet dan seterusnya. Sehingga dengan adanya sekolah adiwiyata, harapannya dapat memperbaiki kualitas udara dan kenyamanan bagi warga sekolah. Yang keempat, menciptakan kebersamaan pastinya ya bagi semua warga sekolah. Karena sifatnya adalah partisipatif, direncanakan dan dikerjakan bersama. Jumlah pihak yang terlibat juga nanti masuk dalam bagian penilaian dari sekolah adiwiyata. Maka kegiatan yang direncanakan dan dilakukan harus dilakukan secara bersama, saling gotong royong supaya dapat berjalan dengan baik. Tentunya ini menjadi sebuah filosofi yang mendasar juga dalam kehidupan sosial yang Indonesia miliki ya. Kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan baik antara berbagai macam pihak yang terlibat. Yang berikutnya adalah, nah, pastinya dapat menghindari berbagai macam resiko dampak lingkungan di wilayah sekolah, walaupun tidak langsung dirasakan. Namun, lambat laun kegiatan ini dapat berdampak terhadap generasi yang akan datang. Dan yang terakhir adalah menjadikan tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Kami rasa poinnya ada di sini nih ya, bahwa kegiatan pembelajaran menjadi isu besar dalam penerapan sekolah adiwiyata. Nah, teman-teman semuanya, kita bisa lihat manfaat dari sekolah adiwiyata itu sangat besar sekali. Nah, bagaimana merubah perilaku? Adiwiyata adalah salah satu dari mekanisme perubahan perilaku tersebut. Sekolah adiwiyata ini berhubungan dengan perubahan perilaku. Tentunya program ini tidak dapat dilakukan secara instan dan waktu yang cepat, melainkan menjadi sebuah proses yang harus dihargai dari setiap langkahnya. Bagian ini yang terpenting harus ditanamkan, terutama di bagian awal, khususnya bagi guru dan manajemen sekolah, bahwa sekolah adiwiyata adalah sebuah proses yang butuh tenaga, pikiran, waktu, dan komitmen dari berbagai pihak. Namun, keyakinan untuk diterapkan menjadi lebih besar dan berdampak secara luas. Salah satunya adalah karena guru adalah yang segalanya saat ini. Menjadi pengajar, pendidik, motivator yang pasti memiliki motivasi yang lebih untuk mewujudkan sekolah dan generasi ramah lingkungan. Nah, kita juga perlu pahami, memang adiwiyata itu adalah sebuah lomba, tetapi tidak hanya sekedar ajang kompetisi yang dicanangkan oleh pemerintah. Karena memang berhubungan dengan kriteria, waktu pencapaian, waktu pengajuan, dan penilaian serta pelaporan. Namun, secara esensi, nilai kepentingan dalam sebuah program sebenarnya, adiwiyata adalah bukan lomba semata. Karena jika pola pikir pengelola adalah lomba, maka penyiapannya hanya sebatas penyiapan saat kepentingan penilaian saja. Dikebut semalam, selesai besok karena mau dinilai, dan seterusnya. Pastinya hal ini tidak menjadi yang efektif.
Dengan mindset bukanlah lomba, maka pengelola tidak perlu mengcopy paste program dan laporan seperti tugas-tugas kita saat ini. Kita hindari untuk menggunakan copy paste. Karena di setiap lokasi sekolah memiliki keunikan masing-masing. Lokasi sekolahnya beda, pasti uniknya beda-beda juga ya. Pastilah program menyesuaikan kondisi yang berbeda tersebut. Jika ditelaah satu persatu komponennya, maka sangat disadari bahwa setiap lokasi memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dalam pedoman yang baru terdapat laporan identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup atau disingkat sebagai IPMLH yang harus dimiliki oleh setiap sekolah dalam rangka mengidentifikasi berbagai macam potensi dan masalah yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Dengan potensi dan masalah yang berbeda, maka program pun kemungkinan akan berbeda. Misal lokasinya beda, tantangan yang dihadapi berbeda, harus sama dengan sekolah yang lain yang memiliki kondisi yang berbeda pula. Nah, dalam sebuah proses tentunya perlu diingat bahwa perubahan perilaku tidak mudah didapatkan. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun, namun tetap ditargetkan berbagai kegiatannya. Seperti beberapa teori menyebutkan bahwa perubahan perilaku diawali dengan awareness, perubahan atau peningkatan pengetahuan, diikuti dengan attitude atau perubahan sikap, dan barulah yang terakhir behavior, perubahan perilaku bagi seluruh warga sekolah. Mudah-mudahan pengantar ini dapat memberikan gambaran secara luas bagaimana sekolah adiwiyata dapat diwujudkan.